Sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara. Pada tahun 2020, anggaran pendidikan direncanakan sebesar 505,8 triliun rupiah. Ya, salah satu hal yang bikin saya paling khawatir adalah kita sampai sekarang ini mungkin masih belum mengetahui ya sekolah-sekolah mana yang rentan rubuh-rubuh itu yang bikin saya paling takut. Jadi harapan kita di 2020 ini benar-benar melakukan pemeriksaan itu dulu, jangan masalah ngebangunan dulu, kita harus cek dulu nih. Perkembangan sebuah peradaban tidak bisa lepas dari campur tangan dunia pendidikan. Hal tersebut menjadikan pendidikan sebagai sebuah fase yang wajib ditempuh oleh seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Namun kenyataannya, dalam hal pendidikan, peradaban tidak selalu menempatkan manusia pada porsi dan posisi yang setara. Di Kecamatan Seririt misalnya, kecamatan yang berada di Kabupaten Buleleng ini, yang notabene sebagai kota pendidikan, ternyata masih menyimpan wajah pendidikan yang tak seindah laut dan hijau padinya. Tepatnya di MI Nurul Yakin Rajatama, Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Di sini, infrastruktur sekolah jauh dari kata layak. Tidak hanya infrastruktur saja yang memprihatinkan, tenaga pendidiknya pun bernasib tak jauh berbeda. Yayasan kami ini berdiri sejak tahun 1979. Pada awalnya yayasan kami ini bernama Ainur Rofiq, kemudian dirombak pada tahun 2016, tepatnya bulan September. Yayasan kami itu dirubah menjadi Yayasan Nur Rahmah hingga saat ini. Dan untuk saat ini kami kekurangan infrastruktur, yaitu terutama dalam kondisi gedung kami, di mana jika datang hujan itu sering terjadi kebocoran atau bahkan bisa banjir sampai ke dalam ruang kelas, kemudian halaman pun seperti itu. Semua biaya operasional yang ada di madrasah kami itu hanya ada satu sumber dana, yaitu kami dapatkan dari sumber dana BOS. Tidak ada dana atau kontribusi selain dari dana BOS itu sendiri. Jadi sekolah kami itu hanya mengandalkan kapan datangnya dana BOS baru kami mendapatkan honorer, terutama untuk guru. Dari tahun 93 itu gaji kami hanya Rp15.000, itu pun dari hasil panen yayasan. Kalau tidak dapat hasil panen yayasan, kami tidak digaji selama setahun, kadang kami tidak digaji. Tapi kami tetap mengabdikan diri untuk madrasah. Dan di tahun 1998 itu
bos, baru ada bos. Akhirnya kami digaji sesuai dengan bos. Bos datang baru kami digaji. Kalau tidak ada bos, kami hanya mengandalkan apa ya, hanya perjuangan aja dah yang kami dapatkan gitu. Kalau begitu, gimana nanti sekolah kami? Siapa lagi yang melanjutkan sekolah kami ini? Sekolah kami hanya terbatas sekali. Dari hasil nelayan, bapak-bapak hanya sebatas berapa sih nelayan itu? Hanya untuk makan aja. Kadang beli pakaian anak-anak tuh kurang sama sekali. Ada juga yang tidak pakai sepatu kadang dulu itu. Terus sekarang ada bos ini, alhamdulillah kami mendapatkan gaji hanya 250. Saya sudah bersyukur sekali, kayaknya seperti sujud syukur saya dapatkan gaji yang hanya 250.000 rupiah itu setiap bulan. Kadang 6 bulan juga kami baru digaji itu. Ada bos baru kami digaji. Itu pun hanya gimana ya Allah, sedih-sedih gimana keadaan sekolah kami ini. Saya ini tetap mengabdikan diri demi sekolah kami ini. Siapa lagi yang bukan kami yang melanjutkan, yang memperjuangkan sekolah kami. Satu madrasah binaan kita yang ada di Kecamatan Seriri, itu ada namanya Madrasah Nurul Yakin yang sudah berdiri sejak tahun 79. Dari saat itu masyarakat sudah mulai membangun dan sudah bisa mendirikan madrasah secara fisik sudah bagus. Tapi karena dimakan umur, madrasah ini tampaknya sudah tidak layak untuk digunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar karena tidak menutup kemungkinan keselamatan anak-anak menjadi sangat berbahaya. Dari tim yang turun, kami memperhatikan dan menemukan banyak fakta bahwa memang madrasah ini secara fisik kondisinya harus segera kita rehab dan butuh dukungan semua pihak, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Nah, atas nama pemerintah kami mengajak kepada pihak-pihak terkait, baik itu para akhirnya para donatur yang memiliki kelebihan rezeki untuk kita galang dukungan dan membantu madrasah ini. Ada di tempat pelosok di tengah komunitas yang mayoritas Hindu. Mereka di sana membangun sebuah perkampungan, satu RT yang kakaknya kurang lebih 90 kakak. Dan di madrasah ini ada 7 orang guru mengampu anak-anak. 7 ini diantaranya 1 PNS yang kita tempatkan dari Kementerian Agama yang belum sertifikasi. Jadi mereka memang hidup untuk mengabdi di sana dan keseluruhan dari kesejahteraannya hanya diambil dari bos. Dan bos bersumber dari jumlah siswa. Jumlah siswa yang ada hanya 40 orang. Tentu kalau kita kali-kaliannya bos dengan jumlah siswa sangat terbatas dan untuk honor guru saya sangat tidak cukup. Artinya apa? Selain sarana, kelayakan dan kesejahteraan yang dimiliki oleh guru ini sangat tidak layak. Dan kemudian anak-anak di sana pun mereka sekolah dengan apa adanya, seragamnya mungkin juga tidak layak dan seterusnya. Jadi ini perlu kita dukung. Nah, atas nama pemerintah, kami mengajak semua pihak, mari kita bantu saudara kita. Kemudian kami juga akan selalu mengarahkan kebijakan-kebijakan untuk memudahkan bagaimana madrasah itu tumbuh, berkembang dan maju. Dapatkan support kepada yayasan, kepada pengelola madrasah dan juga guru-guru. Semangat terus. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan jalan. Dan saya harapkan anak-anak di sana juga jangan sampai tumpul semangatnya. Dan saya minta dukungan semua pihak, pemerintah yang ada di atas, kemudian teman-teman dimanapun berada, masyarakat dimanapun berada, mari kita galang dan dukung perkembangan madrasah kita ini, khususnya MI Nurul Yakin sebagai pilot proyek pertama kita untuk madrasah yang kita perbaiki ke depannya, masa depan anak-anak di sana. Terima kasih dan saya ucapkan selamat dan semangat kepada tim, termasuk kepada para guru-guru dan Nurul Yakin. Mudah-mudahan kita semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan bagi para pendidik memang tak ada habisnya. Tetapi alih-alih mengutuk kegelapan, para pahlawan tanpa tanda jasa memilih memberikan cahaya. Nama saya Deja Arsi Febriana, kelas 6.
saya sangat nyaman sekali sekolah di sini karena teman-teman saya dan guru-guru saya ramah ramah sekali. Enggak, kadang-kadang bocor, banjir sekolahnya jadi nggak bisa belajar. Karena orang tua saya rumahnya di sini, jadi otomatis saya sekolahnya di sini. Hal ini membuktikan bahwa sekolah yang hebat tidak tergantung pada gedung yang megah dan sistem teknologi tinggi. Roh dari pendidikan terletak pada setiap gurunya. Gurulah yang berdiri di depan kelas untuk mendidik dan menginspirasi anak-anak serta menjadi teladan bagi anak didiknya. Bagi anak didiknya.